Eh, Terima kasih. Selamat malam, salam hangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para hadirin, terutama narasumber pada malam hari ini telah hadir tuh Pak Sucipto dari UT Surabaya, kemudian Kiai Mukhlis Ansori dari Pamekasan, kemudian hadir juga Bapak Dr. Ridho Taqwa dari Universitas Sriwijaya Palembang, dan nanti insya Allah juga akan hadir Profesor Armaidi Armawi. Beliau juga akan mengupas soal, Prof, selamat malam Prof, Assalamualaikum, sudah hadir. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sehat Prof Armaidi. Alhamdulillah sehat Mas. Terima kasih, izin kita lanjutkan. Dan hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kita diberi kesehatan dan kemampuan sehingga bisa bersilaturahmi, belajar mencari ilmu bersama, terutama nanti kita akan menggali yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti yang telah tumbuh dan sangat lama dan diwariskan oleh nenek moyang kita kepada kita, dan tentunya sebagai penerus kita juga punya kewajiban bagaimana mengambil sari dari nilai-nilai tentang budi pekerti yang diajarkan itu juga kita sampaikan kepada anak cucu kita, generasi penerus bangsa. Juga tak lupa ini kita ucapkan terima kasih pada teman-teman Pak Kang Sigit Sugito, juga Mas Aji Pamuji, Mbak Yuni, Mas Sarwanto, kemudian Mas Samsudin, dan beberapa yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Baiklah Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum acara dimulai, marilah sama-sama kita hening sejenak seraya berdoa. Yang pertama kita mendoakan pada bangsa ini agar segera lepas dari wabah atau dari pandemi yang hampir 2 tahun telah kita alami bersama ini. Tentu kita mendoakan bahwa putra-putra bangsa yang menjadi korban diterima sesuai amal baktinya. Dan doa yang kedua tentu kita tujukan kepada kita semua sebagai bangsa Indonesia agar mendapatkan keselamatan dan kemudahan untuk menatap hari depan bersama. Menurut agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk memupuk keindonesiaan kita, marilah sama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, akan diputar oleh admin, dan mohon izin mikrofon dalam posisi off saja atau mati, kita cukup mendengarkan. Dipersilakan admin.
Baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sebagaimana yang selalu kita lewati setiap Selasa malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Buletin Neng Neng Nungnang Mata Air Pekerti Indonesia secara rutin menyelenggarakan dialog 3 daerah berkaitan dengan pendidikan budi pekerti. Nusantara ini terlalu banyak, Nusantara ini terlalu kaya dengan nilai-nilai moral dan ajaran-ajaran etik yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Malam ini kita akan menggali bagaimana nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan budi pekerti ini dari Riau, dari Sumatera Selatan, dan Madura. Telah hadir narasumber yang berkompeten untuk berbicara hal tersebut. Yang pertama adalah Profesor Dr. Armaidi Armawi, beliau adalah Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Kemudian Kiai Mukhlis Ansori SHMH, beliau dari DPC Syariat Islam ya, Pak Kiai, Kabupaten Pamekasan. Kemudian Bapak Dr. Rida Takwa, MSI, beliau staf pengajar dari Universitas Sriwijaya Palembang, dan juga Mas Sucipto, SPD MSc, kalau tidak salah beliau juga pendidik bersama alumni Geografi UGM bersama saya. Terima kasih Mas Sucipto telah hadir. Dan juga ini hadir teman-teman kita, ada yang dari Kalimantan Tengah, ini Dr. Sangking juga hadir, mudah-mudahan sehat segalanya. Dan juga para hadirin tak ketinggalan, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Mudah-mudahan malam yang luar biasa menjelang tutup tahun ini kita tetap tercerahkan dari 4 narasumber yang nanti akan dipandu oleh Mas Aji Pamuji dan Mbak Yuni Lestari dari Institut KHD. Semestinya host dibawakan oleh Ki Sigit Sugito, namun demikian beliau masih kurang sehat, namun demikian beliau juga sempat hadir secara virtual malam hari ini, sehingga saya mewakili Ki Sigit Sugito untuk menyampaikan hal tersebut. Tidak panjang lebar dari saya, atas nama panitia apabila ada kekurangan, baik mengundang para narasumber maupun menyampaikan link Zoom ke teman-teman berkesan mendadak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk agenda ke depan, kita akan berakhir pada jam 21 waktu Indonesia Barat. Karena itu Mas Aji dan Mbak Yuni dipersilakan untuk memandu jalannya diskusi. Waktu dan layar saya sampaikan. Semoga Mas. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Untoro Haryadi. Hari ini adalah hari yang kesekian kita berjumpa setiap Selasa malam untuk kembali lagi mencari apa itu budi pekerti. Sangat beruntung bulan ini adalah bulan akhir dari 2021 dan beberapa hari lagi kita masuk pada 2022. Sesuatu yang luar biasa tentu diharapkan terjadinya perubahan dalam konteks kemanusiaan. Budi pekerti menjadi penting untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Karena dalam konteks budi pekerti, di sanalah sebetulnya tumbuh nilai-nilai kemanusiaan. Pada malam hari ini, dengan segala kerendahan hati, panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir, yang mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beberapa narasumber menjadi oase kita untuk menatap tahun 2022 menjadi lebih optimis, menjadi bangsa besar, bangsa yang menegakkan sisi keadilan, menuju kesejahteraan, dan memuliakan manusia. Untuk itu dengan segala hormat, dipersilahkan kepada Profesor Dr. Armaidi
Asmawi MSI untuk menyampaikan pemaparannya. 15 menit dari sekarang, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Mas Haji, Mas Suntoro, dan Bapak-Bapak narasumber lainnya, serta peserta webinar pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Berbicara tentang budi pekerti, kemudian saya diminta untuk sedikit bicara tentang bagaimana perspektif Riau. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Riau gitu ya, sebenarnya kita bicara tentang budaya Melayu. Dan salah satu tonggak dari yang namanya Sumpah Pemuda itu diambil dari Melayu Riau, ya, Kerajaan Penyengat, Gurindam 12, kira-kira 10 atau 15 menit dari kota Tanjung Pinang kita akan melihat satu kerajaan penyengat. Di sanalah awal dari satu yang kita namakan Indonesia, itu bahasa Indonesia, gitu ya. Dan perlu juga kita ketahui bahwa sebenarnya kita ini berdiri di atas budaya Melayu yang besar dulunya. Tetapi dengan cerdas, para pendiri Republik ini, dia tidak mau menggunakan istilah Melayu mengatakan kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini untuk menamakan Indonesia itu, tetapi dia menggunakan istilah Indonesia, yang istilah itu sendiri bukan sesuatu yang familiar dalam hidup keseharian orang di Nusantara ini. Karena kerajaan Melayu ini atau budaya Melayu atau orang Melayu itu sendiri adalah satu suku bangsa yang cukup besar ya, di Nusantara maupun di Asia Tenggara sampai dengan ke negeri Cina sana. Nah, kecerdasan ini kalau kita bicara tentang budi pekerti Melayu, ada yang tidak ada di dunia ini, yang hanya ada di Melayu, khususnya Melayu Riau, yaitu namanya pantun. Pantun itu mencerminkan satu bentuk kalau saya bisa katakan salah satu bentuk cikal bakal atau tata kelola kehidupan berbudaya dalam konteks budi pekerti itu awalnya di pantun itu. Satu-satunya, saya nggak tahu apakah pantun ini akan menjadi semacam heritage dari UNESCO ya, seperti misalnya batik gitu ya. Pantun ini hanya satu-satunya. Ya, yang lain-lain itu mungkin syair, puisi gitu ada, tapi pantun hanya ada di daerah Melayu. Dan itu satu-satunya di dunia. Dan itu harus itu dalam rangka membangun satu hubungan sosial yang baik sesama maupun atas bawah ya, vertikal dan horizontal gitu. Dalam konteks tertentu, pantun itu adalah penuntun istilahnya itu ya. Kata dasarnya itu penuntun. Jadi penuntun bagaimana? Penuntun orang berhubungan relasional antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga terjalin hubungan yang sangat baik gitu ya. Kalau bapak-bapak bisa melihat bagaimana seorang menantu ya di tanah Karo itu berbicara dengan mertuanya itu tidak berhadapan muka. Dia pasti akan mencari pihak ketiga untuk menunjukkan bahwa dia adalah satu subordinasi dari suatu keluarga itu tanpa menghilangkan rasa hormat satu sama lain. Itu contoh seperti itu. Nah,
makanya juga dikatakan dulu itu kan, kalau kita bicara tentang tradisi budi pekerti ini, sebenarnya ini kan kalau orang mengatakan adat itu adalah menunjukkan sesuatu hubungan sosial yang tradisional, tetapi apa ya, melahirkan hubungan-hubungan sosial yang baik gitu. Makanya dikatakan adat dipakai itu artinya tidak usang dia, tetapi baju dipakai dia usang. Begitulah. Nah, kalau sekarang adat itu tidak dipakai, budi pekerti itu tidak dipakai, sehingga jadi usang dia. Kalau dipakai dia selalu baru gitu. Itu salah satu contoh bentuk-bentuk petatah petitih dari artinya pantun yang dilahirkan oleh masyarakat Melayu. Misalnya juga bagaimana seorang dibekali dengan merantau begitu ya, itu sangat baik sekali. Dalam masyarakat Melayu dikatakan, kalau anak pergi merantau, you beli, belanak beli, ikan panjang beli dahulu, ibu cari, saudara cari, ikan panjang cari dahulu. Artinya ibu cari, saudara cari, induk semang dicari lebih dahulu untuk tempat kita bergayut, tempat kita berlindung begitu. Tetapi bukan berarti ibu itu tinggal gitu. Begitulah cara-cara di dalam masyarakat Melayu itu untuk membekali di dalam rangka hidup bermasyarakat seperti itu. Jadi budi pekerti sangat penting sekali. Bapak-bapak ya, kalau kita bicara budi pekerti, kita bicara manusia. Nah, yang salahnya kita adopsi beberapa hal tentang Melayu itu, kemudian Melayu itu kita jadikan namanya Indonesia gitu, baik sebagai bangsa maupun sebagai bahasa dan ranah gitu ya, ranah atau tanah gitu. Tetapi sesudah kita rubah itu, kita meninggalkan tradisi-tradisi budi dan pekerti. Jadi budi itu kan semacam tanah air mental, dan sedangkan pekerti itu juga tanah air mental dan spiritual sekaligus yang harus kita apakan. Tetapi kita terlambat. Kita bisa melahirkan satu bangsa namanya Indonesia, tadi yang saya katakan tadi. Ini pun sebenarnya kita introduksi dari Melayu tadi. Kita tidak ingin teman-teman pendiri negara itu, bapak-bapak itu tidak ingin memproduksi Melayu lagi, tetapi memproduksi namanya Indonesia, baik bangsa maupun tanah air maupun bahasa. Tetapi, ya itu tadi, dia lupa untuk base on-kan itu dengan apa yang dikatakan oleh kita bicarakan pada malam hari ini adalah budi dan pekerti tadi tidak ada, kosong dia. Waktu kita melahirkan itu, kalau dengan tonggak misalnya tahun 25 ya, seperti yang ada di SMA 11 itu sebagai SMA kebangsaan itu tahun 25 gitu, tahun 28 antara 20 dan 17 tahun kita membangun image itu dulu dengan baik, tetapi sayangnya sesudah merdeka kita tidak membangun yang namanya apa sih budi pekerti keindonesiaan itu. Budi pekerti Melayu ada, tetapi itu tidak kita salin dengan baik dan kita tidak interpretasikan dengan baik untuk membangun tadi sebagaimana yang kita nyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya itu. Lupa kita. Sesudah itu kita sibuk dengan apa yang kita namakan kekuasaan itu, yang memabukkan itu tadi. Lupa kita. Makanya kalau kita bandingkan, jadi sebenarnya tradisi Melayu cukup tinggi, cukup bagus gitu, dan itu kita adopt dengan satu namanya Indonesia, tetapi kita lupa mengisi dia dengan apa itu budaya Indonesia. Kalau Sultan Tahdi Ahli Sabana puncak-puncak gitu kan gitu ya. Tapi saya kira masih lumayan lah, ada gagasan lah gitu. Daripada tidak ada gagasan sama sekali seperti kita sekarang ini, ya adat sudah tidak dipakai. Kalau adat tidak dipakai menjadi usang dia, ya kan? Seharusnya baju dipakai menjadi usang, adat dipakai menjadi baru setiap saat seperti itu. Nah,
ini yang kurang. Jadi artinya apa? 17 tahun kita membangun satu branding, dari branding lama ke branding baru, dari Melayu ke Indonesia, tetapi sayang kita tidak mengisi apa itu budi pekerti Indonesia itu, apa itu budi pekerti keindonesiaan itu yang lupa. Apalagi sesudah kita merdeka, artinya kekuasaan untuk membangun branding itu sepenuhnya ada pada kita, tetapi kita lupa. Entah lupa, entah mabuk. Tapi kalau saya ya agak halusnya lupa lah, tapi banyak mabuknya daripada lupanya. Sehingga itu kita bermain-main dengan itu. Karena apa? 17 tahun kita baru membangun branding Indonesia dari branding Melayu tadi. Sehingga tidak pernahkah kita melihat bahwa di semenanjung Melayu, ya, di Sumatera Timur itu Melayu itu pernah revolusi sosial terjadi di situ dan menghancurkan tadi tatanan-tatanan kemelayuan itu tadi. Sehingga tambah lagi kita tidak punya bentuk apa-apa, apalagi sekarang. Jadi bagaimana kita mengisi yang namanya Indonesia, karakter Indonesia itu lupa sesudah Indonesia ada. Padahal perangkat semuanya ada. Apa itu perangkat untuk membangun dan mengisi itu tadi? Branding tadi menjadi roh yang luar biasa, daya dorong yang luar biasa. Apa itu? Kekuasaan. Ya, kekuasaan. Tetapi kekuasaan itu tidak digunakan untuk itu selama hampir 50-an tahun. Ya, jadi begini. Terjadi satu kekosongan, kita bangun seperti tadi kelongsongnya yang kita bangun, ya. Untuk apa kita membangun? Misalnya ada repelita segala macam, yang kita bangun kan hanya fisik, tidak manusia. Kita punya jembatan, kita punya jalan, kita punya gedung, segala macam. Indonesia tidak ada yang kita bangun, ya. Spiritualitas dan mentalitas Indonesia itu tidak kita bangun. Jadi itu yang dilihat dari sisi kalau kita sekarang terkagum-kagum dengan Cina gitu, dia lahir tahun 49, tetapi pernah Anda menjadi tidak jelas, kemudian dia cepat mengambil sikap, termasuk Korea gitu, lantas dia membangun yang namanya Chinese character. Sekarang orang tercengang-cengang melihat dia itu, ya. Kita seharusnya itu lebih daripada itu kalau dulu tidak mabuk tadi. Jadi kita mengganti tadi kerajaan-kerajaan yang banyak Melayunya itu menjadi Indonesia, tetapi sesudah itu kita lupa. Dan ingat, waktu kita beralih menjadi Indonesia itu, merdeka itu, kita bukan dari Hindia Belanda, tetapi dari Jepang. Ini orang juga yang sering lupa bahwa kita merdeka dari Jepang. Bukan dari Hindia Belanda, dari Jepang. Nah, ini yang sering 3,5 tahun ini lupa. Sampai hari ini, Jepang paling enak melihat Indonesia. Bagaimana misalnya pengurangan pajak kendaraan, merek Jepang, gitu, dan segala macam. Itu karakter. Jadi ini yang saya katakan, banyak diadopsi Melayu itu, tetapi adopsinya cuma sekedar aksesoris, namanya itu diganti. Tetapi rohnya itu tidak cepat kita ganti dengan budi pekerti keindonesiaan itu tadi. Itulah yang harus diisi untuk menjelang bulan tinggal beberapa saat lagi kita tahun 2020 untuk menjelang 100 tahun Indonesia, kalau itu bisa kita tahan. Apalagi sekarang. Kita tidak punya budi pekerti sama sekali. Yang susahnya kita kembali kepada budi pekerti lama yang hidup di Nusantara ini, tapi kadung kita sudah tinggalkan dan sudah kita porandakan itu tadi. Itu yang saya katakan tadi, adat tidak dipakai lagi. Padahal ada kata di Melayu itu, adat dipakai baru terus. Ya, baju yang dipakai makanya usang. Tetapi adat itu sudah tidak dipakai lagi. Apa yang kita produksi? Iya, budaya pop, budaya masif gitu ya. Sehingga kita tidak mengenal lagi. Kemudian
muncullah piranti-piranti teknologi informasi yang mengakibatkan kita juga hidup dalam budaya virtual yang tidak virtu. Mungkin Bapak-Bapak mengerti ya, virtual yang tidak virtu. Virtu itu kalau kita ngomong virtu, kita ingat Socrates, Plato, Aristoteles. Apa itu? Kebajikan. Jadi budaya maya yang tidak bijaksana. Orang menghantam seseorang, orang menghantam ini, tidak ada takut, tidak ada. Dan bagaimana orang melihat itu seperti biasa. Banalitas menjadi sesuatu yang biasa. Karena banalitas itu banyak macamnya. Ya, yang menyimpang itu banalitas gitu. Saya kira itu dari saya Pak Haji ya, mudah-mudahan bisa memenuhi 15 menit yang saya berikan kepada Bapak-bapak sekalian. Nanti sambil jalan kita lanjutkan lagi. Demikian Pak Haji, saya kembalikan kepada Pak Haji. Baik, terima kasih Prof. Armaidi. Pantun itu penuntun bagi orang Melayu. Menuntun dalam konteks relasi sosial. Maka dalam konteks Melayu, relasi sosial itu tidak hanya berkomunikasi, tetapi ada petatah petitih yang harus menjadi bagian dari komunikasi kehidupan. Menjadi menarik menurut Prof. Armaidi, budi pekerti ke-Indonesiaan itu hilang. Maka disebut Indonesia karakter itu yang mana? Barangkali ini PR kita semua untuk memunculkan Indonesia karakter. Walaupun tadi menurut Prof agak terlambat jauh. Karena adat yang seharusnya perlu kebaruan menjadi terpinggirkan oleh budaya-budaya pop, budaya-budaya virtual yang tidak memiliki nilai virtu. Di mana nilai virtu itu adalah kebijaksanaan yang menjadi bagian dari laku virtu itu. Terima kasih Prof. Armaidi. Untuk selanjutnya dipersilakan pada Ibu Yuni untuk memanggil narasumber untuk selanjutnya. Bu Yuni. Ibu Yuni. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya, malam ini sudah hadir di antara kita juga Dr. Ridho Taqwa MSI. Mungkin langsung saja untuk memberikan paparan mengenai budi pekerti. Silakan Dr. Ridho. Belum hadir ya? Oke, kalau gitu kepada Kiai Haji Mukhlis, dipersilakan Kiai Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'atha alaina rasulan hadiyan ila dinil qawim wa jahada haqqa jihadih ibtiwa'a mardatillahi rabbil rahim. Qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammimah makarimal akhlaq. Kami hormati Bapak Profesor Armaidi, Bapak Dr. Ridho Taqwa dan juga teman kita Bapak Sucipto MSI dan juga para Bapak Ibu semua yang hadir di majelis mudzakarah pada malam hari ini. Jadi budi pekerti ya, kita akan memaparkan tentang skup Madura ya. Kalau tadi kita ada Melayu. Merupakan misi kerasulan itu pemahaman dari masyarakat Madura umumnya. Misi dari kerasulan yang telah menyampaikan bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutusnya Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Sebetulnya budi pekerti sudah ada. Jadi sebelum agama Islam itu datang, sudah ada budi akhlak, jadi bersifat universal. Maka walaupun orang itu tidak ahli agama, tapi tetap ada sopan santun. Karena memang sudah ada. Maka Islam menyempurnakan, Rasul menyempurnakan. Disempurnakan untuk apa? Untuk mencapai satu visi. Apa visinya? Dengan adanya budi pekerti akhlak ya wa innaka ala khuluqin azim itu, budi pekerti yang tinggi, budi pekerti yang luhur itu, untuk mencapai visi kerasulan apa? Rahmatan lil alamin, kedamaian alam semesta, kedamaian, ketentraman,
keindahan, ya, solidaritas, toleransi. Jadi kedamaian, ketentraman, ya, keharmonisan dalam satu bangsa, dalam satu nation yaitu bangsa tidak akan tercapai tanpa melalui budi pekerti, tanpa melalui akhlakul karimah. Kata orang Jawa, tanpa melalui unggah-ungguh. Maka di bangsa di Madura sangat lekat sekali. Kalau negara atau rumah tangga atau masyarakat atau kampung ingin dilihat sebagai suatu Korea Thayyibah, suatu kampung yang baik, dia dilihat perilaku dari person-personnya. Perilaku, tata krama dari komunitas masyarakat yang ada di situ. Kalau kegiatan-kegiatan akhlakul karimah melalui dakwah-dakwah pengajian jalur agama atau sosial lainnya bagus, maka itu sudah masuk kategori Korea Thayyibah. Nah, kemudian memang ke depan, ya, memang kita mungkin sangat berat untuk membangun karakter building ini, mungkin sangat berat. Kenapa? Karena ada, sebagaimana kita pahami, ada 3 pilar pendidikan. 3 pilar pendidikan yang kita kenal. Pertama, keluarga. Pada masa orang-orang tua kita dulu, untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang akhlakul karimah, anak yang baik, karena afdalul ilmi, orang Madura mengatakan afdalul ilmi ilmul hal, sebaik-baik ilmu, sebagus-bagus ilmu, tidak lain kecuali ilmu hal, ilmu akhlakul karimah, ilmu tata krama. Itu pinter setinggi langit, tapi moralnya rusak, tidak akan direken. Mungkin orangnya bodoh, sederhana, miskin, tapi nilainya tinggi, subhanallah. Dia akan dipundi-pundi, kata orang Jawa. Dia akan dijunjung, dia akan sangat dihormati. Sementara yang kaya raya, mungkin pinter, tapi akhlaknya kurang, ya tidak begitu dihargai kalau di Madura ini. Tapi sederhana. Kenapa pada waktu itu orang-orang tua kita sebelum tidur anak-anak itu, ibu ya istilah ngeloni, dikeloni sambil bercerita tentang khuluqul azim, akhlak yang tinggi Rasulullah, cerita tentang pribadi Rasul, cerita tentang para waliullah, para wali songo, tokoh-tokoh sentral yang bagus-bagus diceritakan kepada anak sebelum tidur, pengantar tidur. Sambil diselingi sholawat-sholawat, dan ada apa namanya? Ada kotak batin nanti di situ, ya sholli sholatan dan seterusnya. Ya, sehingga anak akan bisa menerima cerita-cerita itu dari orang tua kita. Cerita yang baik, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Karena madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal iqra. Jadi ibu itu, jadi tumpuan akhlakul karimah kalau di daerah saya ini adalah orang tua perempuan. Karena ibu ini madrasah, sekolahan. Apabila menyiapkan betul sebagai madrasah yang kualitas, a'dat tasyabba, ya, a'dat tasyabba tayyibal aqrab, akan melahirkan bangsa yang kukuh, bangsa yang terpuji, bangsa yang kualitas. Jadi berangkatnya dari orang tua ibu, dari ibu. Al-madrasah, seperti bahkan ada lagi al-mar'atu imadul bilad. Ibu itu adalah cagak daripada negara. Idza fasadal, ya, kalau idza fasadat, apabila ibu itu sebagai cagak negara itu rusak, maka fasadal bilad, maka rusaklah. Jadi berangkat di situ. Nah, sekarang ibu-ibu untuk bercerita lagi, untuk sambil tidur sama anaknya, kemudian cerita tokoh-tokoh kita yang baik, pribadi Rasul, karena adibu auladakum bihubbi nabiyukum, ada perintah, ceritalah, ajarilah anakmu, didiklah anakmu mencintai nabinya. Kenapa? Di situ ada gudang akhlak, gudang keindahan, gudang apa namanya, budi pekerti yang sehat. Dan sekarang sudah tidak ada lagi macam itu. Anak-anak kita sekarang susah untuk diajak cerita itu. Kenapa? Adik-adik kita yang PAUD, yang TK, lebih senang tidur sama kakaknya yang SD. Kenapa? Ya dengan adanya apa kemarin kita daring-daring, hampir semua anak SD punya HP semua. Nah itu yang diikuti adik-adiknya. Mas, ada perang mas, ada ini mas, ada cerita ini mas, ada hiburan ini. Dipanggil ibu, anak sini tidur. Tuh kita, udah sama kakak saja. Nah ini suatu fenomena. Sehingga ibu untuk memberikan mentransfer budi pekerti melalui tokoh-tokoh.
itu sekarang berkurang. Jadi di pilar 1 di rumah keluarga mulai berkurang. Apalagi kemarin kadang-kadang ibunya tidak sabaran mendidik anak. Anaknya tanya terus, ada PR, nggak tahu, marah sama anaknya. Wah, gagal lagi dalam karakter building di dalam rumah tangga. Ini pilar pertama. Pilar kedua di masyarakat sebagai pendidik. Ya. Gimana di masyarakat sekarang? Ya kita bisa melihat. Ya mungkin adik-adik kita lihat sinetron. Ya kadang-kadang isinya marah-marah suami dan istri, anak. Oh tuh tidak ada lagi unggah-ungguh, tidak ada lagi tata tertib, kata-kata yang indah. Itu kadang-kadang jadi hiburan dari adik-adik kita remaja. Kalau kita melihat dialog diskusi di mana? Di LC umpamanya ya. Oh, lihat, itu diskusinya bagus, tapi saling hujat, saling menjatuhkan, bahkan menghantam pribadi kadang-kadang. Itu kan pendidikan yang tidak baik. Maka alhamdulillah Pak Jokowi kita ada Perpres nomor 2 tahun 2015 itu ada revolusi mental untuk ASN. Paling tidak untuk penanggulangan, untuk berikan suatu nasana para ASN itu dengan berkepribadian yang baik, dengan revolusi mental yang dicanangkan oleh Pak Presiden kita. Nomor 2 Perpres nomor 2 tahun 2015. Jadi di masyarakat pun sekarang kita akan agak sulit menemukan materi-materi mutiara hikmah pribadi yang utuh. Ya, agak sulit di masyarakat karena sudah kesibukan macam-macam. Nah, satu-satunya yang diharapkan sekarang apa? Pilar pendidikan yang di sekolah. Nah, ini sangat tetap diharapkan pendidikan budi pekerti tentang akhlakul karimah harus tetap diajarkan di sekolah. Jangan sampai hilang ini. Kalau nanti hilang tidak ada. Konyol sudah harapan masyarakat. Karena baru itu di rumah tangga mungkin sudah agak ya tidak bukan habis, tidak menurun. Di masyarakat potretnya sudah kayak gitu. Apalagi di masyarakat Madura itu bahasa Madura yang halus sudah banyak ditinggal. Kenapa? Karena banyak masyarakat sudah bahasa Indonesia. Alasannya biar anak-anaknya cepat nangkap kalau ada masalah berita-berita. Di rumah tangga kadang-kadang sudah bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa kromo, bahasa-bahasa halus kan sudah berkurang. Nah, satu-satunya sekarang di pilar pendidikan di sekolah. Itu yang masih sangat masyarakat sangat menggantungkan bagaimana. Itu pun saudara-saudara agak gimana ya? Dianggap oleh masyarakat Madura kurang efektif juga di sekolah. Kenapa? Sanksinya kurang kuat. Apa ya? Ketika anak terjadi pelanggaran budi pekerti akhlaknya sudahlah nakal, kurang ajar, guru nggak boleh mukul, guru nggak boleh nyelentik, guru nggak boleh kasihkan sanksi, walaupun niatnya mendidik, kena pasal kan gitu kan? Oh, kena undang-undang. Mungkin nggak boleh marah. Ya, itu pun masih masyarakat, aduh kok jadi begitu anak-anak saya. Habis di sekolah dibiarkan Pak, tidak ditegur, tidak dimarahi, bahkan mungkin tidak dipukul. Akhirnya masyarakat Madura untuk yang ketiga pilar pendidikan melalui format sekolah ini banyak sekarang melirik kepada pondok pesantren. Nah, sekarang banyak pondok pesantren. Jadi kalau ada SD negeri berdekatan dengan MI, Madrasah Ibtidaiyah atau SDI kosong itu. SD-nya kosong itu banyak ke MI. Kenapa? Di pilar ketiga ini tentang pendidikan budi pekerti masih ketat. Di pesantren masih ketat. Pukulan mungkin ya selentian itu masih berlaku. Bahkan itu bangga. Kalau orang Madura itu, kalau anaknya nakal, dipukul oleh kiai, kemudian pulang nangis, ditanya sama ayahnya, kenapa kamu nangis? Dipukul kiai. Kenapa? Gini nih. Diambil lagi pecut sama bapaknya, tambah parah, keluar. Balik lagi ke pesantren. Tambah parah dia. Datanglah orang tuanya ke pesantren. Pak Kiai, kalau memang anak saya nakal, jangankan utuh, hancur pun saya rela. Wah, itu dia. Jadi memberikan suatu penguatan kepada para kiai di sana. Apalagi kita punya anggapan, kalau dipukul kiai itu barokah. Biasanya jadi orang sukses. Dan betul, kebanyakan yang dipukul karena dididik ya, dipukul dididik, banyak orang jadi sukses. Jadi kata orang Madura itu bukan pantun apa namanya beribadah etempeng apa ya etempeng pote mata lebih bagus pote tolang itu bahasa Madura.
Apa itu? Daripada putih mata, lebih bagus kelihatan putih tulang. Artinya daripada membuat aib di masyarakat, membuat malu di masyarakat dengan akhlakul karimah budi pekerti itu, lebih baik kami jadi bangkai. Lebih baik kamu mati, jadi tulang belulang daripada membuat malu keluarga. Sangat aib sekali. Nah, itulah yang sekarang berlanjut. Jadi pendidikan pesantren sekarang masih banyak diminati dan terus meningkat diminati. Kenapa? Dianggap konsisten di dalam mendidik budi pekerti akhlakul karimah itu, karena dia tidak terikat pada kiai-kiai tak pukul. Nanti kalau ada pasal-pasalnya tidak apa-apa, saya masuk penjara. Gitu dia. Beda dengan di guru-guru formal ada di SD, SMP, takut dia. Ya takut. Wah, karena dipenjarakan, saya dihukum. Biarlah anak loncat-loncat naik meja, dibiarkan aja lah. Paling cuma, jangan gitu dong. Tapi kalau di pesantren tidak bisa. Maka masih tetap takdim. Jadi kalau di pesantren itu ketika, ya masih ada 4 menit ya. Kalau ada di pesantren itu kemudian ada oleh kiai diselentik, dimarahi, sampai mungkin disakiti secara mendidik. Setelah itu anak itu dipanggil, dinasihati, kemudian diberi hadiah. Akhirnya anak yang tadinya benci jadi takdim. Maka jangan kaget kalau masyarakat Madura sangat takdim kepada guru. Ya, di pesantren terutama. Kenapa? Karena kalau dia ada terjadi masalah, dimarahi, dipanggil, dididik, kemudian diberi hadiah, dia kasih sayang, macam-macam. Bahkan ya tiap malam pesantren itu mendoakan santri-santrinya. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana. Jadikan saya dan anak saya dan murid-murid saya min ahlil ilmi wal khair, orang baik akhlaknya, orang bagus budi pekertinya. Itu doa tiap malam itu. Kiai dan ustaz-ustaz itu. Maka tidak asing kalau orang masyarakat Madura itu lebih banyak mengikuti sabda ya bicaranya, dakwanya para ulama, para kiai, gurunya daripada orang-orang yang lain. Maka lewat jalur-jalur agama ini. Itulah Bapak ya Ibu yang saya hormati tentang bagaimana pendidikan untuk budi pekerti di Madura ke depan. Setelah ada kendala-kendala di keluarga sekarang sudah sangat susah diharapkan ya. Kemudian yang di masyarakat sudah begitu, di sekolah-sekolah umum mungkin sudah itu tadi kurang adanya konsistensi dalam sanksinya, mungkin dianggap kurang menggigit. Maka sekarang ya tidak semua, tapi sudah banyak, kita banyak lari ke pesantren. Maka pesantren tambah banyak siswa-siswanya, dan dianggap oleh orang tuanya, para kiai itu masih konsis di dalam mendidik anak-anak. Sampai kepada ketegasan dan sebagainya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kiai Haji Mukhlis Ansori. Disampaikan beliau bahwa ada tiga entitas penting dalam masyarakat Madura terkait dengan pendidikan budi pekerti, yaitu ibu yang pertama, kemudian masyarakat, dan yang ketiga adalah pendidikan di sekolah untuk saat ini. Dan kalau untuk di Madura tentunya lebih ke pondok pesantren. Ajaran yang terkesan cukup tegas di dalam masyarakat Madura, yaitu dengan adanya punishment ataupun reward yang dilakukan semata-mata hanya untuk memberikan pengajaran anak-anak supaya memiliki akhlakul karimah dan memiliki budi pekerti yang baik. Ya, selanjutnya untuk narasumber yang berikutnya adalah Bapak Sucipto, mungkin sudah hadir. Bapak Sucipto, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, terima kasih kepada panitia ya Pak Untoro kemarin menghubungi, dan yang saya hormati para narasumber, ada Profesor Dr. Armaidi Armawi MSI, kemudian ada Dr. Ridho Taqwa MSI, kemudian ada Kiai Haji Mukhlis Ansori SHMH, dan tak lupa pula di sini ada guru saya yaitu Prof. Baikuni. Mohon izin Prof, guru saya waktu di Jogja di UGM, dan beliau yang merekom kemarin ke Pak Untoro. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Baik.
Ya, karena jujur, salam sehat semuanya. ya Prof. Sehat, Bro. Saya masih belajar tentang apa ya, ingin menyampaikan terkait dengan Madura. Tadi sama Pak Kiai sudah disampaikan, mungkin ini menambahi saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Saya coba ngambil beberapa referensi terkait dengan Madura. Pertama, banyak sekali tentang stereotip orang Madura yang sebenarnya stereotip itu dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Namun stereotip itu masih dipakai hingga saat ini, ya. Bahkan di buku Manusia Madura itu dikatakan bahwa orang Madura itu tegas, memegang prinsip, kemudian kumel begitu, kemudian kasar, tidak sopan, belak-belakan begitu, ekstrovert dan tidak sopan santun, kemudian kemana-mana selalu membawa celurit. Hal ini mungkin kalau meminjam apa yang disampaikan oleh Muchtar Lubis dalam Manusia Madura itu, Manusia Indonesia tidak ada benarnya, tapi tidak semua benar begitu ya. Karena disampaikan tadi oleh Pak Kiai bahwa masyarakat Madura itu kental dengan tradisi keagamannya yang kuat. Walaupun memang secara sejarah kesejahteraan di masyarakat di Madura itu memang juga dipengaruhi Hindu-Buddha, ya, kemudian Islam dan Kristen begitu. Tetapi yang banyak berpengaruh adalah di Islam tersebut. Kemudian yang menarik ingin saya sampaikan adalah sebelum nanti kepada nilai-nilai beberapa di masyarakat Madura, bahwa masyarakat Madura itu terbentuk dari secara, dan ini ditulis oleh Kunto Wijoyo ya, dalam bukunya Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura, bahwa di Madura itu secara keseluruhan dipengaruhi oleh secara ekologi, yaitu jenis tanah yang sangat tandus begitu ya, karena memang jenis tanahnya adalah jenis tegala. Kemudian Madura kekurangan air, maka ini yang kemudian memberikan dampak kepada beberapa hal. Salah satunya adalah kondisi ekologis tersebut yang menyebabkan masyarakat Madura melakukan migrasi atau yang mencari tempat yang layak begitu ya. Atau ada kata-kata begini di Madura, kalau kamu ingin sukses maka kamu harus pergi ke Jawa begitu. Dan itu terjadi sampai saat ini ya, sampai saat ini. Bahkan di Sumeneb, khusus di Sumeneb akhir-akhir ini banyak masyarakat yang pergi ke Jakarta, buka toko, dan lumayan penghasilannya lumayan, dalam sebulan itu bisa 6 juta, ada yang sampai 30 juta begitu. Jadi budaya merantaunya sangat-sangat kental, dan ini budaya merantau ini hampir mirip dengan yang ada di Minangkabau misalnya. Jadi makanya pola migrasi itu ada namanya kemudian tradisi ongke dan toron. Jadi ongke itu berarti keluar dari Madura, toron itu berarti kembali ke Madura. Toron itu bisa kita kenal dengan budaya mudik. Kemudian karena tegalan tanah yang tandus itu memunculkan tradisi ocung. Ocung itu kayak perkelahian, tetapi pada waktu itu dikatakan sebagai ritual untuk mendatangkan hujan. Ocung sebenarnya itu dimiliki juga di Bima ya, hampir sama, cuma peralatannya aja yang berbeda. Kemudian karapan sapi itu kan sebenarnya tradisi yang digagas oleh oleh penyebar agama Islam namanya Syekh Ahmad Baidawi pada waktu itu. Gagasan awalnya adalah karapan sapi itu diangkat untuk memilih sapi-sapi yang jantan, yang tangguh begitu, untuk membajak tanah yang tegalan itu. Karena untuk membajak tanah tegalan yang tandus itu dibutuhkan
sapi yang kuat. Tetapi sebelum melakukan kerapan sapi itu tadi, karena itu misinya adalah misi dakwah, maka diimbangi dengan pembacaan syahadat, begitu nilai-nilai keislaman. Kemudian pola rumah, ya, yaitu namanya tanian lanceng, ya, itu beberapa. Kemudian nilai-nilai orang Madura, begitu. Pertama adalah ilmu agama itu sangat penting. Makanya di Madura itu ada kata-kata begini, ngaji sangona akhirat. Artinya ngaji itu bekal untuk akhirat. Bahkan di dalam buku Islam in Indonesia Ulama of Madura itu dikatakan bahwa mengaji atau menuntut ilmu agama itu jauh lebih penting dibandingkan ilmu umum. Itu terjadi puncaknya adalah tahun 90-an akhir, ya. Tapi sekarang sudah masyarakat Madura sudah berpikirnya tidak melulu bicara tentang ngaji atau hanya di pondok pesantren begitu. Walaupun sekarang masih banyak yang mondok. Tetapi di akhir itu, terutama di tempat saya, di desa saya, itu sangat tren dulu di pondok dan ngaji, ya, terutama di ngajinya itu. Karena sederhana, orang Madura itu bahasanya begini, Cong, nanti siapa yang akan mendoakan saya kalau kamu tidak bisa ngaji? Ya. Kemudian untuk kunci sukses, ya, bahkan ini dipercayai adalah untuk kunci suksesnya adalah harus menghormati, tadi disampaikan oleh Pak Kiai juga, Bapak, Bepu, Guru, Rato. Jadi ada Bapak, ada Ibu, ada Guru, dan Rato itu pemerintahan. Itu orang-orang yang level-level yang harus dihormati, dan tadi juga disebutkan bahwa ada tata krama yang harus dijaga. Saya masih ingat dulu ketika saya kecil, tahun 90-an, ketika ngaji waktu itu tadi disampaikan, memang kita itu sangat sering kalau misalnya rame dipukul pakai kayu dan lain sebagainya, tetapi memang orang tua kita tidak pernah marah ketika kita dipukul. Bahkan kalau kita lapor pasti kita ditambahin. Benar tadi, karena yang diharapkan hanya keberkahan dan barokah begitu. Semakin kita sering dipukul, karena ini kepercayaan, ya, semakin kita sering dipukul, maka di situ ada unsur-unsur keberkahan dan barokah. Kemudian semangat orang Madura itu adalah diibaratkan, walaupun ini lebih khusus kepada masyarakat nelayan, ya, semangatnya itu adalah abental ombak asapo angin, ya. Jadi bantalnya itu adalah ombak, selimutnya itu adalah selimut angin. Ini untuk menggambarkan bagaimana kerasnya kehidupan masyarakat nelayan. Karena di Madura juga banyak masyarakat pesisir yang itu mata pencahariannya adalah dari nelayan, dan hidupnya mereka lebih banyak di laut begitu. Kemudian yang ingin saya tekankan lagi adalah di Madura itu memang waktu saya kecil masih banyak memang anak-anak muda itu dikawinkan sejak dini, bahkan lulus SD itu sudah dinikahkan, walaupun dalam perspektif pendidikan karena lulus SD itu tidak baik. Cuma yang ingin saya tekankan bukan di situnya, tetapi kepasrahan masyarakat Madura terkait dengan rizki, ya. Ini ditanamkan sejak kecil bahwa Tuhan itu tidak memberikan pekerjaan, tetapi Tuhan itu memberikan rezeki. Kalau bahasa Maduranya itu pangeran ta'atu'um lako, tapi atu'um rizki. Nah, ini yang ditanamkan kepada masyarakat Madura, termasuk saya waktu 2017 menikah sebenarnya juga tidak mapan-mapan banget, tidak mapan dari sisi pekerjaan, tetapi karena sejak kecil sudah dibilangin bahwa Tuhan itu tidak menebarkan
pekerjaan tetapi menebarkan rezeki, itu yang saya yakini. Kemudian yang terakhir adalah banyak orang di luar sana menyampaikan tentang carok ya, yang tidak banyak diketahui, bahwa carok selalu dikatakan sebagai berbau negatif begitu. Yang perlu diketahui adalah carok itu ada 3 latar belakang yang mempengaruhinya. Pertama adalah carok itu akan terjadi kalau 3 hal yang dilakukan ya. Pertama, jangan ganggu istrinya. Yang kedua, jangan utik-utik tanahnya. Yang ketiga, jangan utik-utik harga dirinya. Jadi kalau 3 hal ini tidak diutik-utik, maka carok tidak akan terjadi. Selanjutnya, kalaupun carok itu terjadi, itu akan dilakukan secara jantan dan kesatria. Seperti apa? Tidak seperti sekarang ini, bahwa senggol sidik bacok begitu. Tidak seperti itu. Carok itu ada ritual yang harus dilakukan terlebih dahulu, bahkan ada perjanjian waktu dan tempatnya di mana. Itu yang terjadi pada masyarakat zaman dulu. Kalau sekarang tidak, senggol sedikit langsung langsung dibacok. Kalau dulu itu orang yang akan carok itu biasanya pergi ke kiai minta doa keselamatan. Jadi biasanya dikasih tongkat begitu, dikasih celurit yang sudah yang sudah diisi doa-doa. Bahkan ada kiai yang bisa ketika datang kiai itu ditanya maksudnya apa, kemudian carok itu tidak gagal begitu loh. Jadi tidak terjadi. Di kampung saya itu banyak masyarakat Madura Barat itu ketika mau carok ketika ini minta doanya ke tempat saya, karena saya di desa Batang-Batang, Pak Kiai Mukhlis. Jadi banyak yang kayak minta dan dulu cuma sekarang almarhum orang yang sering kedatangan tamu dari Madura Barat yang ingin minta keselamatan dan lain sebagainya. Kemudian yang paling terakhir adalah tidak banyak sekarang anak-anak kekinian itu yang menggunakan bahasa kesehariannya, baik dengan orang tua sendiri maupun dengan orang yang lebih tua itu menggunakan bahasa alos ya, atau bahasa halus ya, engki punten minimal. Itu sudah jarang, lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, terutama di anak-anak yang ada di perkotaan. Jadi lebih menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan ketika diajak bahasa Madura yang halus itu agak ya tidak bisa begitu. Kemudian karena bahasanya sudah tidak terjaga dengan baik, sehingga sopan santunnya agak berkurang begitu. Kalau dulu dan di masyarakat pedesaan itu masih terpelihara di tempat-tempat guru langgar ya, guru langgar yang sampai sekarang. Jadi tradisi itu, adat itu masih terpelihara sampai sekarang. Jadi terutama di rumah-rumah pedesaan yang masih ya agak salah begitu, jadi masih mempertahankan budaya-budaya Madura. Enki puntennya masih terjaga, kemudian kalau lewat di depan orang tua itu harus nunduk begitu, kemudian tidak boleh memandang orang yang lebih tua, kemudian kalau ketemu itu harus salaman, salim, cium tangan begitu. Dan itu hampir kita tidak menemukan, jarang ya anak-anak muda sekarang. Bahkan kalau salim atau salaman itu biasanya bukan dicium ya, tapi ditaruh di pipi begitu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian mohon izin 5 menit Bu Yuni. Silakan Pak. Kurang sah bagi saya kalau saya tertarik untuk membacakan puisinya Dezawawi Imron, judulnya adalah Madura Akulah Darahmu. Madura, akulah darahmu. Di atasmu, bongkahan batu yang bisu. Tidur merangkum nyala dan tumbuh berbunga doa. Biar berguling di atas duri, hati takkan luka.
meski mengeram di dalam nyeri. Cinta takkan layu. Dan aku, anak sulung yang sekaligus anak bungsumu, kini kembali ke dalam rahimmu. Dan taulah bahwa aku sapi kerapan yang lahir dari senyum dan air matamu. Seusap debu hinggaplah, setetes embun hinggaplah, sebasah madu hinggaplah, menanggung biru langit moyangku, meranggut karat emas semesta, menanggung parau sekarat 7 benua. Di sini, perkenankan aku berseru, Madura, engkaulah tangisku. Bila musim labu hujan tak turun, kubasahi kau dengan denyutku. Bila dadamu kerontang, kubajak kau dengan tanduk logamku. Di atas bukit garam, kunyalakan otakku. Lantaran aku adalah sapi kerapan yang menetas dari senyum dan air matamu. Aku lari mengejar ombak. Aku terbang memeluk bulan dan memitik bintang gemintang di ranting-ranting roh nenek moyangku. Di ubun langit, ku ucapkan sumpah, Madura, akulah darahmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sucipto, SPD MSI, yang telah memberikan gambaran bagaimana selama ini stereotip terhadap masyarakat Madura ternyata memang ada ceritanya khusus, yaitu terkait dengan latar belakang kondisi ekologi yang tidak mudah, sehingga menjadikan masyarakat Madura tumbuh menjadi orang-orang yang tegas, gigih, dan tentu saja itu diimbangi dengan ajaran-ajaran agama menjadi ajaran terpenting dalam kehidupan masyarakat Madura. Dan adat istiadat yang unik dalam masyarakat Madura mengajarkan mengenai bagaimana ikhlas, bagaimana pasrah, serta bagaimana harus kuat dalam menjalani kehidupan, menjadi salah satu pelajaran budi pekerti bagi anak-anak ataupun generasi muda masyarakat Madura. Terima kasih Bapak Sucipto. Dan selanjutnya adalah Dr. Ridho Taqwa. Dipersilakan Dr. Ridho Taqwa. Sudah hadir? Sudah ya? Ya. Silakan dokter. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana bisa kita dipertemukan di ruang virtual ini dalam rangka mendiskusikan tema besarnya berkaitan dengan budi pekerti ya, dan saya tadi sudah mendengar para pembicara menyampaikan materinya yang sangat menarik. Tadi sudah dimulai dari yang kita hormati bersama Profesor Armaidi, juga hadir di sini bersama kita senior kita, mentor kita Pak Profesor Baikuni. Assalamualaikum Prof. Dan juga Pak Kiai, Pak Mukhlis Ansori. Assalamualaikum. Dan Saudara Sucipto, tadi saya kira masih muda orangnya ini ya. Saya kira materinya semuanya sangat bagus. Saya tentu mengucapkan banyak terima kasih semuanya kepada terutama pihak penyelenggara yang telah mengundang kami untuk berpartisipasi dalam ruang virtual yang sangat menarik ini. Secara khusus pada Saudara Untoro dan juga Saudara Pampudi yang sebagai host dari acara ini. Nah, saya mungkin merespon sedikit ya. Setahu saya ini karena suka membaca juga, pernah membaca salah satu buku disertasi gitu ya, tentang carap itu ya, dan juga tentang karapan sapi Madura itu. Setahu saya orang Madura ini sangat pekerja keras gitu ya.
sangat pekerja keras dan kita temui di mana-mana di Palembang banyak, di Sulawesi gitu ya, di Kalimantan apalagi di Jakarta gitu ya. Nah, mungkin itu sebagai penyambung bahwa sebagai orang yang bekerja keras, biasanya itu orang ulet, ya sabar gitu, dan saya kira sifat-sifat itu juga merupakan salah satu adab yang perlu diperhatikan. Saya mohon maaf pertama karena di sini tidak secara khusus saya akan menyampaikan terutama berkaitan dengan kearifan lokal gitu ya. Karena saya di sini adalah perantau dari Sulawesi Selatan. Ya mungkin banyak persamaannya di sini sebetulnya, orang Madura, orang Makassar dan orang Palembang ini. Orang mengenalnya sebagai orang yang keras gitu ya, terutama suaranya ini. Nah, saya mungkin bercerita satu waktu ini pada umumnya dari Jawa Timur, Surabaya pernah melakukan penelitian pariwisata ini. Ya, saya juga berinteraksi langsung dengan Pak Baikuni berkaitan dengan pariwisata kemarin karena waktu di Palembang pernah kita ajak dalam sebuah riset. Tapi ini sudah lama terjadi. Itu tahun 90 sekitar 97 ya atau 96. Jadi saya bersama salah seorang dosen yang asalnya dari Jawa Timur gitu ya, pergi ke daerah yang disebut sekarang itu mungkin sudah masuk di Fokus Selatan, dulu namanya Ogan Komering Ulu. Kami wawancara dengan salah seorang pelaku wisata di sana. Jadi kami menyampaikan bagaimana kesiapan, terutama mungkin berkaitan dengan karakter masyarakat, kesiapan masyarakat dalam menerima wisatawan kalau ada yang datang, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan asing. Dia bilang, wah di sini tuh orangnya keras-keras, seperti orang dari Jawa Timur dan dari Makassar. Nah, tapi yang kami wawancarain tidak tahu bahwa saya itu dari Makassar dan teman saya namanya Ari Siswanto ini alumni ITS Surabaya juga dari Surabaya. Dia tidak tahu ini yang kita wawancara ini. Jadi karakter keras itu sebetulnya ada di mana-mana gitu ya, tidak hanya di tapi ada dimensi positifnya gitu ya. Jadi kalau orang keras itu kan orang juga berhati-hati untuk berhadapan. Yang kedua ini titik temunya nih, ya mungkin kaitan dengan ini Makassar, orang Madura, orang Palembang yang suka membawa senjata tajam. Sajam kalau di sini ya. Dan saya kira itu juga seperti orang Sulawesi zaman dulu, dan kalau orang Sulawesi pergi merantau selalu menyebutkan bahwa dia selalu membawa senjata tajam itu. Dia membawa 3 ujung. Jadi yang pertama itu ujung lidah. Kalau bahasa sekarang itu kemampuan untuk berretorika atau dalam bahasa yang mungkin lebih lugas lagi, lebih bagus lagi, kecerdasan mengkomunikasikan kepentingan. Karena dengan lisan dia bisa berkomunikasi dengan orang, bisa mendekati, bisa menawarkan sesuatu, dan bisa juga menyampaikan kepentingannya. Kedua itu ujung badik tadi, ujung badik. Dan yang ketiga ujung yang dibawa oleh kaum Adam, yang hanya dibawa oleh kaum Adam. Jadi itu biasanya dipakai nih kalau orang merantau. Saya di sini tidak menggunakan 2 dari yang 3 tadi. Saya hanya menggunakan ujung lidah, sehingga saya di sini sebagai pengajar di Unsri gitu ya. Nah ini ada menarik gitu ya, karena di sini juga saya kira sama dulu itu fungsi orang membawa senjata tajam itu untuk membela diri atau juga siap-siap kalau ada ancaman. Karena di Sumatera Selatan zaman dulu kan hutan luas, banyak binatang buas, harimau Sumatera gitu ya, dan banyak hewan-hewan yang lain dalam mereka nih. Seperti di sektor pertanian ya, di sektor kehutanan itu banyak sehingga mereka membawa ini. Tapi itu ada pergeseran ya, sehingga banyak disalahgunakan. Hingga di Palembang juga terkenal dengan penyalahgunaan senjata tajam tadi. Tapi saya kira orang yang membawa senjata tajam itu kan artinya secara adab kearifan lokalnya itu adalah dia selalu siap menghadapi musuh gitu ya. Penuh kewaspadaan. Nah, itu dalam kehidupan seperti itu.
Nah, saya kira itu untuk menyambungkan tadi karena saya tertarik yang disampaikan oleh Pak Kiai dan juga Pak Sucipto dan juga tadi sudah diantar oleh Pak Rahmaydi. Saya mohon maaf berkawal ini karena berkaitan dengan. Nah, karena saya di sini masuk di Palembang ini tahun 93 nih. Jadi saya mengamati ini nanti ada kaitannya dengan masalah keadaban. Jadi saya masuk sini melihat bahwa masalah ekonomi, kalau kita bahasa ilmunya di kampus kan menyebutnya kapitalisme, sangat kuat. Saya mempelajari di sini di Sumatera Selatan, terutama sejak dari awal saya masuk dan juga sebelum-sebelumnya dari buku-buku yang saya pernah baca, Belanda masuk ke sini terutama karena menguasai ekonomi, gitu ya. Nah, ternyata ini ada unsur benarnya bahwa saya belajar sosiologi sebagai, kalau saya sederhanakan sebagai praktek kehidupan bersama, itu ada 3 arena kehidupan, atau kalau mau lebih luas lagi, sekarang bisa sampai 5 arena kehidupan yang paling banyak dipertaruhkan masalah keadaban ini, masalah budi pekerti. Saya lebih senang menggunakan keadaban atau budi pekerti, bisa juga, atau akhlak ya, dalam bahasa agama disebutnya akhlak ini. Itu pada arena ekonomi, arena politik, arena ilmu pengetahuan dan keagamaan serta media sosial sekarang. Nah, saya kira itu adalah arena kehidupan yang paling luas di mana praktek keadaban itu bisa dilihat secara jelas. Kalau dalam ekonomi kita sudah tahu semua di mana ekonomi arena kehidupan untuk mencari penghidupan itu banyak orang menghalalkan segala cara. Jadi artinya adab keagamaan, adab berkaitan dengan halal haram atau thayyibah atau barakah itu sudah semakin hilang. Saya kira itu berlaku untuk semua, tapi untuk di Palembang saya kira kasusnya itu banyak ya, karena orang mengurus sertifikat bisa sampai berlapis 3 atau 4 sertifikat tanah yang ada di kota, sehingga saya kira itu sebagai contoh saja. Kemudian di arena politik, ada juga harus kita bisa lihat, bisa pertarungannya di arena politik. Betapa pada akhir-akhir ini orang mencari kekuasaan, apalagi mau memajukan partainya dengan mengembangkan kebencian atau isu-isu atau wacana-wacana diskurs kebencian di media gitu. Itu saya pikir itu jauh betul dari adab masyarakat kita yang katanya Pancasilais, adab ketimuran dan juga di beragama, khususnya di sini Islam gitu ya. Praktek politik kita sudah tahu dan banyak yang paling mutakhir yang pernah kita dengar muncul juga konsep-konsep baru gitu ya, wacana-wacana baru seperti pada peristiwa yang dialami oleh partai, salah satu partai ya, saya tidak usah sebut mungkin kesalahan semua, muncul istilah baru, arena kriminal dibawa ke arena politik. Jadi pembegalan politik ya, atau membegal partai. Saya kira ini adalah sebuah istilah yang sangat dahsyat gitu ya, karena begal itu yang juga marak di sini ya, itu ya saya sebut keadaban dan banyak dilakukan oleh para remaja gitu ya, marak di sini. Saya kira di tempat-tempat juga, tapi khususnya di sini yang kita lihat kata-kata begal itu dipakai untuk digunakan di dalam arena politik. Itu saya kira sangat dahsyat itu ya, sangat dahsyat itu, bergeser dari kriminal. Jadi berarti politik itu menjadi arena yang penuh dengan kriminalitas. Nah, ini berarti bahwa kita ini perjuangannya sangat luas. Nah, arena ilmu pengetahuan, arena keagamaan. Nah, ini kalau arena pengetahuan kita sudah tahu, sesungguhnya keagama dan ilmu itu arena cahaya, nur gitu ya. Tapi kalau banyak orientasinya kepada ekonomi, bangun sekolah orientasi pada ekonomi, atau juga aktif di arena keagamaan, kehidupan agama tapi orientasinya politik, maka nur, cahaya, nilai-nilai keadaban di dalam arena ilmu pengetahuan, pendidikan, persekolahan, juga di arena keagamaan itu akan tergerus ya, karena tertarik oleh arena ekonomi dan arena politik. Nah, ini saya kira 4 arena kehidupan yang saling mempengaruhi gitu di arena pendidikan, keagamaan. Kalau dia terlalu ada nuansa politik di sana, maka nilai-nilai spiritualnya tadi, ketulusan, keikhlasan itu bergeser. Yang cari orang itu adalah
popularitas hingga masuk ke media sosial. Nah, media sosial terutama lebih banyak muncul sebagai arena aktualisasi diri manusia, arena panggung gitu ya, panggung untuk mencari bisa follower, mencari pengikut, mencari subscribe dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini arena-arena kehidupan yang perlu kita telusuri satu-satu karena memberikan karakteristik di mana akhlak keadaban itu dipertaruhkan di sana. Tadi Pak Kiai sudah banyak mencontohkan kalau di arena keluarga itu sudah masih bertahan cukup di Madura dan juga arena pendidikan, terutama karena ada pesantren. Nah, ini karena tidak semua daerah, terutama di luar Jawa, mungkin pesantren tidak terlalu meluas. Saya lihat di wilayah Sumatera Selatan memang ada perkembangan baru, terutama di kawasan lintas timur nih, yang banyak migran dari Jawa gitu ya, dari Jombang dan seterusnya, dari selintas timur itu tumbuh betul banyak pesantren. Nah, menurut keluhan dari masyarakat bahwa kriminal-kriminal yang banyak terjadi selalu disebutkan karena pesantren masih kurang di sana gitu ya. Nah, ini menarik juga ini. Mungkin bagi kami di Sumatera Selatan perlu ini telusuri. Tapi saya melewati karena sering riset di kawasan lintas timur dari Palembang sampai ke arah Jambi di Bayu Luncur, itu bertumbuh banyak pesantren-pesantren yang terutama diasuh atau punya jaringan dengan pesantren dari Jawa Tengah, Jawa Barat gitu ya, atau dari Jawa Timur juga ada. Nah, ini itu berpengaruh betul ini kalau ada pesantren-pesantren, tapi pesantren-pesantren kan kebanyakan di jalur lintas nih, belum banyak masuk ke pelosok-pelosok. Saya kira itu saya setuju nih Pak Kiai bahwa pesantren menjadi pilar. Nah, ada perkembangan baru yang saya lihat selama pandemi ini, menurut informasi karena anak saya juga ada di pondok, itu beberapa pesantren itu mengakui bahwa ada peningkatan jumlah santri. Nah, ini menarik ini, kerjasama antara institusi keluarga, peranata keluarga dengan peranata pendidikan, khususnya pondok pesantren. Karena selama pandemi, ini menjadi harapan ya bagi kita. Jadi sebetulnya pandemi juga ada hikmahnya. Karena selama pandemi ketika pembelajaran dilakukan secara online dari rumah, itu keluhan dari ibu-ibu keluarga itu mempersoalkan karena mereka tidak paham materi pembelajaran. Ini saya sudah riset juga, sudah melakukan riset di keluarga-keluarga. Kemudian penguasaan terhadap materi dan tidak punya kemampuan untuk mengontrol anak secara maksimal. Nah, anak-anak ini lebih patuh kepada gurunya daripada orang tuanya. Nah, ketika dia berada di sekolah, dia lebih tertib belajarnya. Nah, sehingga mereka cenderung untuk memasukkan ke pesantren. Nah, itu ternyata di pesantren-pesantren yang ada di Sumatera Selatan, terutama di sekitar kota Palembang ini yang kami amati, itu peningkatan sekitar 20-30%. Nah, jadi ada pergeseran. Ini juga bisa menjadi pilar bahwa keadaban budaya pekerti bisa kita harapkan dari pondok pesantren ini. Nah, itu saya kira salah satu fenomena yang cenderung kita setujui dan kita perlu dorong terus ini supaya orang tua lebih banyak mendidik anaknya melalui pondok pesantren. Karena di tanah air kita ini kebebasan remaja itu sudah benar-benar mengkhawatirkan, terutama juga yang ada di desa-desa, karena muncul pergaulan bebas, kemudian narkoba gitu yang merajalela dan tidak bisa dikendalikan. Bahkan banyak masyarakat yang juga sudah turut mencari penghidupan dari narkoba ini. Saya mungkin untuk bagian terakhir ini, karena nanti terlalu lama untuk kontribusi saja, karena saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak sudah lebih dari cukup. Nah, saya setuju ini, kalau nilai value, oke lah, ada nilai-nilai lokal, tapi semuanya tetap harus disandarkan kepada dasar negara kita, Pancasila, dan juga agama. Jadi kita di sini adalah mayoritas Muslim, jadi saya kira kalau masyarakat Muslim ini terdepan dalam hal adab, budi pekerti, sebagian besar urusan di tanah air kita selesai. Sehingga lahir generasi muda yang nanti kalau dia berada di dalam arena ekonomi, arena politik, bisa menunjukkan adab-adab yang sesuai dengan
kaidah-kaidah dalam agama ya, dan saya kira kita sudah mampu semua ini di dalam agama kita sebenarnya sudah lengkap, bahkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah itu sudah dijadikan sebagai role model oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menunjuknya, karena dia memiliki akhlak yang agung, memiliki budi pekerti yang agung. Wa innaka la'ala khuluqun azim. Nah, ini perlu dibangun kesadaran. Saya sendiri juga mulai mencoba ini. Membangun paradigma keilmuan yang basisnya pada wahyu. Karena saya melihat ada kecenderungan orientasi tadi, orang mencari ilmu benar-benar bukan mencari ilmu, tapi mencari jasa, mencari IP gitu ya, kemudian mencari pekerjaan. Nah, kemudian ilmu dikedepankan tapi adab dibelakangkan. Padahal kalau kita belajar kaidah-kaidah terutama dari pondok ini karena pada sore saya juga ini alumni pondok, itu adab harus lebih didahulukan ya daripada ilmu gitu ya. Karena banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Saya kira orang-orang yang di arena ekonomi politik semuanya orang berilmu. Ya sudah punya gelar sarjana dan seterusnya gitu dari 1 sampai S3. Tapi adabnya itu budi pekerti atau yang dilandasi oleh iman, walaupun dia beradab tapi tidak dilandasi oleh iman, sehingga tidak punya kesadaran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita. Ada malaikat yang senantiasa mencatat. Nah, kalau ruh, nah adab ini dibangun tentu berasal dari hati gitu ya. Dari hati gitu ya, ada dalam kalbu manusia. Bukan hanya karena ada prinsip kemanusiaan. Tidak hanya dalam konteks manusia, tapi benar-benar dibangun dari hati karena ada unsur iman di sana yang mendorong untuk manusia berbuat baik. Ya, khairukum yang paling baik di antara kalian anfa'uhum linnas, yang paling bagus di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat sesama manusia. Saya kira masih banyak lagi ya materi-materi yang bisa ini, tapi karena ini sebagai pengantar mungkin ada diskusi yang lebih lanjut. Saya setuju bahwa aspek-aspek kearifan lokal tentu tetap harus dibangun berdasarkan agama, nilai agama, karena itu akan lebih bisa memberi jaminan kehidupan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau kita arif secara lokal tapi dilandaskan oleh nilai-nilai ketuhanan, teologi atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya khawatir dia tidak manfaatnya, faedahnya itu hanya di dunia. Nah, kita ini hidup beradab karena akhlak yang agung itu adalah dalam sebuah hadis kan disebutkan adalah akan dilipat gandakan pahalanya yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sebagai apa yang saya sampaikan, mohon maaf kalau tidak mungkin tidak banyak sesuai dengan tema yang diharapkan karena saya baru bergabung dengan forum ini dan saya lihat ini akan berkelanjutan, insya Allah akan kita bisa juga menghadirinya. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ridho dengan paparannya bahwa ajaran budi pekerti dalam masyarakat Sumatera Selatan, praktek keadaban dapat dilihat dari 4 pilar yaitu ekonomi, politik, pendidikan, dan keagamaan. Sejauh mana adab sebagai cerminan budi pekerti dan pondok pesantren tetaplah menjadi fungsi penting dalam transfer pengajaran tentang iman, adab, dan budi pekerti bagi generasi muda. Namun apapun nilai-nilai lokal tetap harus berjalan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang semuanya tetap berpedoman dalam ajaran agama sehingga akan terwujud di dunia wal akhirat. Ya, selanjutnya ada sesi tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh Pak Aji dan saya serahkan kepada Pak Aji. Silakan Pak Aji. Oke, baik. Terima kasih keempat pembicara telah memaparkan materinya yang luar biasa, memberikan oase baru bagi kita. Terima kasih pada Profesor Dr. Armaidi Almawi, kepada Kiai Haji Mukhlis Ansori, kepada Bapak Sucipto MSc, dan kepada Dr. Ridho Taqwa MFI. Semuanya merasa gelisah kelihatannya tentang budi pekerti dan semuanya sepakat bahwa budi pekerti menjadi penting sebagai kompas bagi laku kehidupan yang sangat dinamis
dalam bernegara. Untuk itu dipersilahkan kepada para tamu undangan yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk melambaikan tangan kepada 4 narasumber yang masih hadir di malam hari ini. Dipersilahkan kepada tamu undangan untuk menanyakan suatu hal. Oke, untuk Mas Sarwanto dipersilahkan, kepada siapa pertanyaannya? Baik, selamat malam semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Mas Haji, terima kasih waktunya. Berhubung ini belum ada yang bertanya, saya mencoba menyampaikan sesuatu, merespon diskusi malam ini yang cukup luar biasa. Jadi ada kegelisahan yang sama antara kita semua, namun kemudian saya masuk pada satu statement lama ya, bahwa tidak ada yang kekal dalam hidup ini kecuali perubahan. Nah, barangkali sejak 2 tahun terakhir, sejak pandemi ini betul-betul kita mengalami peradaban yang revolusioner ya, yang cukup luar biasa, yang menggelisahkan semua lini kehidupan, termasuk diantaranya di dunia pendidikan. Jadi kepada bapak-bapak narasumber, barangkali di luaran sana kegelisahan terhadap bangsa, terhadap putra-putri kita itu sama dirasakan. Saya juga punya anak yang tentu saja melihat perkembangan sekarang ini cukup luar biasa. Kemudian lagi-lagi tadi juga disinggung bahwa biang keroknya diantaranya media digital ya, karena sekolah sekarang ini selalu serba online, anak kemudian pegang HP. Nah, kemudian yang ingin saya sodorkan, satu pemikiran bagaimana kita semua bisa memberikan balancing informasi dengan kita sebagai orang tua juga harus belajar memahami perkembangan yang baru, sehingga kemudian tidak ada gaps antara kalangan anak-anak yang kita sebut juga milenial ya. Sekarang ini milenial dengan kita semua. Artinya mohon maaf, kita sebagai orang tua pun juga harus belajar gitu ya. Belajar terhadap perkembangan baru, terutama teknologi sekarang ini, sehingga kita bisa masuk memberikan keseimbangan informasi. Kalau kemudian di luaran sana ya, di era global ini gempuran kebudayaan baru sedemikian dahsyat, saya kira sangat mustahil untuk kita cegah gitu ya, karena dunia sudah tanpa batas. Setidaknya kita harus memberikan suntikan-suntikan hal yang baru yang bisa memberikan keseimbangan hal yang negatif tadi. Saya kira itu Pak Haji ya, sedikit bagian dari curhat juga, bahwa kita semua gelisah menghadapi perkembangan dewasa ini, terutama dalam konteks budi pekerti. Terima kasih Pak Haji. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih untuk Mas Sarwanto. Mas Sarwanto adalah YouTuber. Beliau sangat akrab dengan teknologi informasi dan beliau tidak mengajukan pertanyaan kepada narasumber, tapi memberi pernyataan, saya kira, bahwa sebagai orang tua juga harus beradaptasi dengan teknologi, sehingga tidak ada gap antara generasi yang disebut milenial dengan kita yang orang tua. Oke, terima kasih Mas Sarwanto atas pernyataannya. Mudah-mudahan bisa memberi wawasan baru bagi kita semua. Dipersilakan kalau ada yang bertanya, dipersilakan melambaikan tangan. Oke, sepertinya waktu sudah jam 21. Maka untuk itu saya kira dipersilakan kepada 4 narasumber untuk memberikan statement akhir tentang pentingnya budi pekerti bagi Indonesia ke depan. Yang pertama dimulai kepada yang terhormat Profesor Dr. Armaidi terlebih dulu. Dipersilakan, Prof. Terima kasih Pak Haji, Bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi kita bukan menghindari perkembangan teknologi, tetapi yang harus kita lakukan adalah membangun etika berkomunikasi
Ya, digital etik itu penting. Sekarang ini ya, di tengah pandemi ini ada yang dikatakan orang namanya infodemic. Nah, di situ misalnya ya, di dunia barat juga orang sama dengan kita. Tetapi waktu jam dia bekerja, dia berkomunikasi dengan orang lain gitu, ada adabnya itu gitu. Ya. Bagaimana seorang yang melayani publik gitu ya, tapi tidak punya adab, lantas publik dibiarkan saja melihat dia yang dia harus melayani, dia bermain gadget itu dengan baik. Dia sepertinya tidak tahu gitu. Sesudah kita tegur baru dia ingat seperti itu. Jadi memang harus ada adab gitu ya. Jadi bukan berarti teknologi yang mendikte manusia. Manusia itu adalah yang menciptakan teknologi. Gitu. Itu yang saya perhatikan. Bukan kita apa. Banyak hal positif yang bisa diambil dari teknologi, terutama teknologi informasi. Tetapi jangan tadi yang saya katakan tadi bahwa teknologi sudah melahirkan satu tadi yang saya katakan infodemik gitu ya. Bagaimana orang menyesatkan orang lain, bagaimana orang apa. Sepertinya orang tidak ada etik gitu ya. Artinya tidak ada budinya, itu tidak ada. Budi itu kan kalau apa namanya? Budi itu kan penerangnya. Kalau saya katakan ada, kalau orang tua saya dulu waktu saya mahasiswa selalu katakan begini. Kalau berkata jaga mulut, kalau berpikir jaga hatinya gitu supaya ada keseimbangan gitu. Kemudian kalau melangkah jaga kaki. Pikir itu pelita hati. Itu tuh sampai hari ini harus. Jadi sesuatu yang harus kita buat itu kita pikir dulu gitu ya, apakah ini akan membuat sesuatu perkara apa tidak. Nah, ini yang sering kita lihat dunia sekarang ini sudah berubah ya. Terutama mungkin kalau kita lihat bagaimana tadi dikatakan oleh Pak Haji milenial itu tadi, itu sangat ya, infodemik itu luar biasa sekali. Jadi tetap ya tadi yang saya katakan, adat dipakai baru, baju dipakai usang dia. Nah sekarang adat tidak dipakai, ya usang dia. Kan seperti itu. Karena adat itu adalah salah satu wujud dari tadi budi pekerti. Hubungan-hubungan sosial itu diatur dengan adat. Sebelum agama ada, adat sudah mengatur demikian. Makanya kemudian agama menyempurnakan adab tadi ya. Gitu. Jadi kalau orang Jawa katakan itu kan begini. Kalau watu bisa diobati, kalau wati bisa diingatkan, kalau watak, ini yang susah. Jadi itu yang harus kita lihat. Jadi kalau orang katakan, orang sudah hilang kejawaannya, orang sudah hilang kemelayuannya, itu ya orang sudah hilang kemaduraannya. Kan bisa saja kerja keras tapi tidak mengingat orang lain yang akan menjadi benturan. Nah, kalau kita dulu kan ada itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang harus kita apa. Jadi sama dengan kejujuran, budi pekerti itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana karena dia adalah kode of conduct dari kehidupan. Jadi itu yang harus kita ingat. Beda dengan kalau kita lihat ini dari versi mana, ini dari versi mana ya. Keyakinan ontologiknya mana yang pegang dia gitu. Tapi kalau yang namanya adab ya sama. Ya. Itu yang saya bisa katakan. Jadi persoalannya itu adalah bagaimana kita memberi makna keadaban terhadap perkembangan teknologi informasi. Itu saja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Prof. Armaidi. Memberi makna terhadap perkembangan informasi. Maka virtu itu menjadi penting. Virtual, yes, tapi harus memiliki virtu. Terima kasih, Prof. Armaidi. Untuk selanjutnya dipersilakan Kiai Haji Mukhlis untuk memberikan statementnya. Ya, terima kasih. Saya kira semua punya cita-cita bagaimana negara bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, ummah ribah
Loh Cinawi Toto Titu Cetem Toro Harjo ya. Negara subur, makmur, indah, damai, masya Allah. Ya, semua masyarakatnya sejahtera. Kira itu tujuannya kita. Kemudian itu tidak ada lain ketahanan keluarga. Terutama di sini bagaimana ibu bisa mendidik putra-putranya menjadi orang yang sukses. Ada disabdakan Rasulullah, al-mar'atu imadul bilad tadi. Ibu itu sebagai tiang negara. Kemudian idza a'dattaha, kalau sudah menyiapkan betul, maka a'datta sya'bal akan menjadikan bangsa yang baik, thayyibal iqra, akan melahirkan suatu generasi muda penerus bangsa yang akan baik. Terutama bagaimana cara keluarga dalam mendidik anak-anaknya, putra-putranya akan dibawa kemana, akan diarahkan kemana pendidikan itu. Samping itu juga kaum ibu merupakan kebahagiaan di situ, diberi keistimewaan sehingga mendoakan anak-anaknya dengan baik dan insya Allah cepat diterima oleh Allah sehingga akan melahirkan generasi muda yang baik dengan ibu yang bertanggung jawab mendidik putra-putranya dalam berbudi pekerti menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan juga di luar hari. Intinya pada keluarga di situ adalah pada kaum ibu yang memang disiapkan untuk mendidik putra-putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ki Haji Mukhlis Ansori, SHMH. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Mas Sucipto MSc untuk memberikan statement terakhirnya. Terima kasih Pak Haji. Saya ingin katakan begini, seringkali disalahartikan ketika kita atau seseorang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas. Seakan-akan itu bertentangan dengan budaya nasional, begitu, secara nasional. Padahal bagi saya budaya nasional itu terbentuk perlu diperkuat oleh entitas kedaerahan masing-masing. Jadi bukan kemudian nasional itu menggerus entitas lokalitas di setiap daerah. Jadi perkembangan zaman itu tetap perlu didukung oleh kekuatan adat istiadat kedaerahan atau lokal genius begitu, sehingga itu memberikan nilai atau karakter pada sebuah bangsa. Tadi Prof. Armaidi mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Saya setuju. Artinya misal saya sebagai orang Madura, begitu saya ada di Jawa, maka saya tetap karakteristik kemaduraan saya tetap, tetapi bukan kemudian ketika saya ada di Jawa maka kultur yang ada di situ maka saya perlu ikuti. Tetapi karakter saya sebagai orang Madura tetap di nilai-nilainya begitu terkait adab dan lain sebagainya, terutama di rumah pendidikan yang ada untuk anak begitu, itu tetap, sehingga karakteristik kemaduraan itu tidak hilang begitu, karena banyak nilai-nilai kemaduraan itu yang bisa diadaptasikan dengan budaya-budaya yang lain. Kemudian yang terakhir adalah sangat penting dialog-dialog begini lintas budaya begitu, sehingga kita bisa memberikan pemahaman agar kita tidak hanya mengerti budaya kita sendiri. Dan malam ini saya luar biasa bisa belajar bagaimana budaya Riau begitu, Sumatera. Saya pernah ke Sumatera di Kepulauan Siberut. Kepulauan Siberut, bahkan anak saya namakan kata pertamanya adalah Alwita. Jadi Alwita itu kayak salam ya, salam kayak begitu ada acara, salam pertamanya adalah Alwita. Jadi saya ingin menegaskan bahwa saya orang Madura tetapi tidak anti dengan budaya-budaya orang lain. Saya membuktikan dan menamakan itu kepada anak-anak saya. Jadi identitas kemaduraan saya kuat, tetapi saya masih bisa dengan luas berinteraksi dengan budaya-budaya lain begitu. Dan itu yang perlu kita jaga betul begitu, sehingga sekali lagi identitas kedaerahan kita tetap terjaga, namun tetap
Bhinneka Tunggal Ika tetap kita lestarikan. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Dr. Ridho Taqwa MSI. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Antoro. Baik, perkenalkanlah pada bagian terakhir ini saya ingin menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran yang sangat penting dan sering saya jadikan sebagai pesan kepada mahasiswa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Dan sungguh kata Allah, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi kata kuncinya di sini adalah kemuliaan. Ya, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri rezeki yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita anak cucu Adam, sudah dimuliakan, sudah diberi modal awal, ya lahir dari rahim ibu, semuanya keluar dalam keadaan mulia. Nah, kemuliaan di sini dilebihkan dengan lain-lain ciptaannya, di antara hewan, tumbuhan, dan juga yang malaikat sekalipun, manusia dilebihkan, ya diberi kelebihan yang sempurna. Itulah akal dan adab. Ilmu, akal, menggunakan akal dengan mendapatkan ilmu, kemudian menggunakan hati, melahirkan keadaban. Jadi iman yang baik, yang implementasinya melahirkan budi pekerti, melahirkan amal soleh. Nah, itulah adab. Dan kata yang disebut sini khalaqna ini, khalaqa ini, saya Muhammad Ustadz ini dikoreksi kalau keliru, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan, kalau saya ada sebut itu ada struktur relasi antara Allah dengan makhluknya. Allah sebagai Al-Khaliq, ciptaannya namanya makhluk, kemudian kata kuncinya juga ada akhlak, itu masih seakar dengan kata khalaqa tadi. Berarti bahwa kita diciptakan ini oleh yang mulia tidak ya bisa disebut makhluk yang mulia apabila tidak memiliki adab yang baik, yang budi pekerti yang baik, yang agung dalam bahasa Al-Quran. Saya kira itu kuncinya, dan kita berharap arena pendidikan, khususnya pendidikan agama, baik di sekolah umum, khususnya di pondok-pondok pesantren. Salah satu kelebihan pondok pesantren ini karena mereka diasramakan, walaupun masa pandemi masih bisa diasramakan, boarding school, dan ternyata pesantren-pesantren ini kan tidak memperbolehkan anak-anak membawa HP ini, karena tidak semua orang mampu menghalangi atau mencegah anaknya apabila sudah megang HP tidak menggunakan HP itu untuk main game gitu ya, atau yang lain-lain. Itu salah satu keunggulannya. Jadi singkatnya kita berharap membangun budi pekerti, mengembangkan budi pekerti atau menanamkan budi pekerti, ditanamkan melalui iman tadi, bisa insya Allah akan melahirkan anak-anak yang saleh, amal saleh, dan dia berada dimanapun di arena kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan arena kehidupan yang lebih luas lagi, pasti akan memegang nilai-nilai ruh agama yang mereka yakini dan percaya bahwa segala bentuk tindakan, ucapan, bahkan yang ada dalam hati akan dinilai sebagai pahala kalau itu berbuat kebaikan, dan kalau keburukan akan dinilai sebagai kejahatan, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi panitia mengucapkan terima kasih kepada 4 narasumber, Profesor Dr. Armaidi Armawi, Dr. Ridho Taqwa MSI, Bapak Sucipto MSc, dan Kiai Haji Mukhlis Ansori SHMH.
Keempat adalah sumber jelas menyatakan budi pekerti sebagai kompas kehidupan. Karena dengan budi pekerti yang baik ditambah dengan keimanan kepada Tuhan yang lekat dengan kehidupannya akan menjadikan manusia memiliki kompas bagaimana bisa hadir dalam keriuhan dunia yang begitu masif. Saya Pak Mujida Harjo, mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk itu saya kembalikan kepada Dr. Untoro Haryadi. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Haji Pak Muji, para narasumber, Profesor Armaidi, kemudian Dr. Rido, Sucipto, MSc, dan juga Kiai Mukhlis Ansori SHMA. Terima kasih, sangat luar biasa pada malam hari ini. Bukan kapasitas saya untuk membuat satu kesimpulan, karena Nusantara ini masih kaya dengan nilai-nilai yang keempat narasumber tadi disampaikan. Karena itu kita secara rutin akan menggali nilai-nilai tersebut di setiap hari Selasa. Tentu tujuan dan harapannya adalah sebagaimana yang disampaikan para narasumber tadi melalui lembaga pendidikan, penguatan nilai-nilai itu bisa kita wariskan kepada anak kita, kepada cucu kita, menghadapi satu abad usia negara kita pada tahun 2045. Karena pada saatnya merekalah nanti yang kelak akan memimpin kita-kita yang hari ini sedang merumuskan kembali nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai etika, moral, keadaban, akhlak, dan lain-lain. Saya kira bagi kita sebagai orang tua adalah hadiah yang terbaik yang pantas kita sampaikan kepada anak dan cucu kita kelak, sehingga mampu meneruskan kepemimpinan dan menjaga keutuhan Republik kita yang tercinta menyongsong sahabat ini. Terima kasih kepada narasumber, juga para senior hadir pada malam hari ini, Profesor Baikuni, terima kasih masih menunggui. Terus saudara kita dari Kalimantan Tengah juga, Pak Dr. Sanggeng, mudah-mudahan sudah tidak banjir lagi di sana. Dan juga ada teman kita dari Malaysia yang juga sampai saat ini masih mengikuti. Mudah-mudahan dengan media ini siar kita atau dalam rangka kita mencari ilmu atau pengetahuan atau nilai-nilai segera berkembang pesat dan bisa kita sampaikan manfaatnya yang terbaik bagi kepentingan nusa dan bangsa. Sekali lagi, kita ketemu lagi seminggu yang akan datang, atau tepatnya setahun yang akan datang, karena minggu depan itu sudah berganti tahun. Atas nama panitia, kekurangannya saya mohon maaf. Marilah kita akhiri pada pertemuan pada malam hari ini. Izinkan saya mengucapkan selamat istirahat, salam hangat, salam sehat, selamat beraktivitas untuk esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Untoro, selamat malam. Terima kasih Pak Saking, terima kasih. Doa untuk Kalimantan Tengah, sehat semuanya. Terima kasih, nama saya disebut. Terima kasih. Terima kasih. Pak Untoro. Terima kasih Prof. Baikuni, Pak Rido, terima kasih Pak Rido, Kiai. Ya Mukhlis, terima kasih, Mas Cipto, terima kasih. Pak Rido. Alhamdulillah, luar biasa.